Seorang bernama Epafras, seorang yang terbeban dalam melayani Tuhan dan melayani jemaat yang ada di Kolose. Seorang yang memberi hati, seorang yang sungguh-sungguh bergumul melawan berbagai macam tantangan, kesulitan, hambatan, dan berbagai pengaruh dunia yang menentang, menghambat, menghalangi pelayanannya menjangkau jiwa bagi Kristus. Saudara, apa yang dialami oleh seorang Epafras, hamba Kristus Yesus itu, dikatakan ia bergumul dalam doanya untuk kamu, untuk jemaat yang ada di Kolose. Terkadang yang dilihat dari seorang hamba Tuhan tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan, tidak ada kesulitan. Yang dilihat adalah hanya pada waktu ia menyampaikan firman. Tapi kalau kita melihat di sini, saudara, bagaimana ia bergumul di dalam doa supaya banyak orang berdiri teguh di atas kebenaran, supaya orang-orang menjadi dewasa, memiliki keyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ayat 13, aku memberi kesaksian, kata Paulus, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu, untuk orang-orang yang ada di Laodikia dan Hierapolis. Dikatakan oleh Paulus dalam kesaksiannya ini, aku bersaksi tentang dia, tentang Epafras. Dia adalah seorang yang bergumul untuk kamu. Dia adalah seorang yang berjuang untuk kamu. Dia adalah seorang yang berusaha sungguh-sungguh untuk kamu tetap berdiri, berkeyakinan, teguh di atas segala kehendak Tuhan. Sebenarnya kata bergumul, bersusah payah di sini lebih dari apa yang saudara bisa dengar dari bacaan ini. Tapi kata bersusah payah di sini, kata bergumul di sini untuk orang-orang yang ada di Kolose, supaya mereka jangan tawar hati dalam mengikut Tuhan, supaya mereka jangan menjadi lemah dalam mengikut Tuhan, supaya mereka jangan sampai tidak berdiri teguh dalam mengikuti Tuhan. Tetapi supaya mereka tetap hidup dalam kehendak Tuhan, tidak keluar dari jalan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Tidak hanya sekedar yang kita baca, ia bersusah payah untuk kamu. Tapi kata bersusah payah di sini adalah Epafras melawan seluruh kekuatan dunia. Sebab dunia ini, saudaraku, begitu kuat arusnya, begitu kuat pengaruhnya. Dunia ini sering sekali memalingkan perhatian kita kepada Tuhan, iman kita dari Tuhan, kepercayaan kita dari Tuhan. Sering sekali mengalihkan fokus kita kepada Tuhan dan membuat pendirian kita menjadi goyah, tidak lagi berdiri teguh di atas kehendak Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa Epafras melawan semua pengaruh itu dengan bersusah payah. Adakah orang yang mengerti bagaimana perjuangan seorang yang namanya Epafras? Seorang hamba Kristus itu. Mereka hanya melihatnya saat ia membagikan firman. Tapi perlawanan akan dunia dalam hidupnya sehari-hari tidak ada yang tahu. Bagaimana ia melawan berbagai macam kekuatan roh teritorial yang tidak gampang orang-orangnya dilepaskan, ditarik keluar dari pengaruhnya, dibawa kepada Kristus. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bergumul, bagaimana mereka melawan kekuatan roh itu. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka terkadang terancam binasa karena berbagai macam tekanan dari arus dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang mengikut Tuhan ini, sudahkah kita mengalami kelepasan dari dunia ini? Dari pengaruhnya, dari arusnya, dari kenikmatannya, dari berbagai macam kebahagiaan palsu yang ditawarkan oleh dunia ini. Sudahkah kita menganggap ini semua semu dan lalu kita mulai beralih kepada Kristus yang adalah Tuhan yang sungguh-sungguh telah berkorban darah dan nyawa buat kita? Atau kita masih mencintai dunia ini? Atau kita masih mengasihi dunia ini?
Atau kita masih menikmati dunia ini, berbagai macam tawaran dan keindahan yang Ia berikan, sodorkan kepada kita anak-anak Tuhan. Saudara, kita melihat keadaan jemaat yang ada di Laodikia ini. Bagaimana mereka masih diikat oleh dunia dan sulit untuk keluar dari dunia. Mereka sudah anak Tuhan, mereka sudah pelayan-pelayan Tuhan, tapi mereka masih dibelenggu, diikat, dipengaruhi oleh dunia dan segala kekuatan yang ada di dalamnya. Kita melihat apa yang dikatakan Tuhan, karena engkau suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau. Apa yang menyebabkan jemaat menjadi satu pribadi yang tidak bisa berdiri di atas kehendak Tuhan? Apa yang menyebabkan jemaat tidak bisa berdiri kokoh, tidak bisa berdiri teguh di atas seluruh kebenaran hukum-hukum Tuhan? Apa yang menyebabkan mereka goyah? Mereka masih mencintai dunia. Ternyata jemaat yang ada di Laodikia ini adalah jemaat yang masih duniawi. Mereka jemaat Tuhan, mereka umat Tuhan, tapi mereka hidup secara duniawi. Mereka anak-anak Tuhan, mereka orang-orang percaya, mereka pelayan-pelayan Tuhan, tapi sikap, sifat, pendirian mereka tidak berdiri di atas kebenaran, tapi mereka masih rata-rata hidup secara duniawi. Orang Kristen kayak begini, lambat atau cepat engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan. Tidak ada di antara mereka yang rohani. Mereka berbangga dengan harta. Mereka berbangga dengan kebiasaan-kebiasaan orang dunia. Apa yang menjadi kebanggaan dunia, itu yang menjadi kebanggaan mereka. Apa yang merasa hebat bagi dunia, itu kehebatan menurut mereka. Dan sama sekali tidak ada di antara mereka yang merasa bangga mengikut Tuhan.